materinya pada pagi hari ini. Sebelumnya, karena semalam atau kemarin itu saya lupa untuk memberikan pengumuman terkait dengan pengisian ELO, karena kalau tidak nanti teman-teman akan kesulitan mengerjakan tidak, tetapi nilai nanti akan kesulitan untuk masuk karena harus harus manual ceknya. Maka itu untuk contoh di sini nih sudah betul. Jadi untuk first name-nya ini adalah nama lengkapmu, jangan sampai lupa. Ya, kemudian ini ya nama lengkap, kemudian surname-nya itu NIF, nomor induk fakultas. Jadi ini sudah betul. Agung Satria 10 14 18 dan seterusnya. Nah, teman-teman yang tidak seperti ini itu harap merevisi lagi. Jadi eh, sudah dibuka lagi untuk bisa masuk dan melakukan perbaikan terhadap aturan yang diberlakukan di patologi klinik itu. Ya, ini ya, macam Riko Dwi, Octavia Salsabila, ini tidak boleh. Kalian malas ini berarti untuk mengganti. Ya, jadi ini nanti tolong diubah sesuai dengan aturannya di patologi klinik untuk nama lengkap dulu. Ya, ini Riri juga. Untuk nama lengkap dulu, kemudian baru NIF. Ya, Octavia Nigel, are you copying this? Nigel ya. Nigel ini mana? Bisa ya bahasa Indonesia. Muhammad Yidan, Mayang, dan seterusnya. Marsha, ada banyak. Ini nanti kalau UTS akan sulit Anda. Karena kita tidak mengakses untuk yang tidak sesuai aturan gitu. Jelas ya? Jadi ini nanti ada di pengumuman, maaf. Ada di pengumuman nanti bisa dicek lebih lanjut. Ya, jadi sekali lagi yang seperti ini sudah betul Amar Aprila, Arif baru NIF-nya, Audia baru NIF-nya, Benedikta nama lengkapnya baru NIF, Berliana Ayu dan seterusnya udah betul. Ya, terima kasih untuk yang sudah Asep yang sudah melakukan pengisian sesuai aturan dan segera untuk yang belum untuk merevisi ini sudah dibuka lagi. Baik, sudah ya saya stop share-nya. Kemudian hari ini kita akan khusus ke transfusi. Mudah-mudahan nanti cukup. Ya, ya. Jadi transfusi darah kemarin sudah saya pesankan untuk belajar mengenai hemostasis karena itu juga itu akan menjadi penting ketika kita mau menentukan apakah perlu transfusi atau tidak seekor hewan atau pasien itu ketika dia kemudian kehilangan darah ya dengan berbagai macam penyebab. Ya, jadi sorry. Ya. Ya, ini sudah maksimal ini. Ya. Jadi pada prinsipnya saya ulang lagi bahwa darah itu komponennya ada komponen sel dan komponen plasma gitu ya. Nah, di sini ketika kemudian whole blood ini kemudian di sentrifuge ya dengan kecepatan yang sedang, ini kita akan mendapatkan itu platelet rich plasma, ini istilahnya PRP atau PRP ya. Dan plasma ini ada yang terkonsentrat, ada yang kemudian bisa di frozen, diminuskan ya atau dibekukan. Nah, kemudian yang paket sel berikutnya itu adalah sel-sel yang tanpa
trombosit ya. Jadi ini dibedakan di situ antara plasma dan trombosit. Nah, kemudian kalau yang dengan kecepatan tinggi ya itu spinnya itu tinggi ya kita bisa dapatkan juga plasma dan juga sel darah merah atau eritrosit. Nah, plasmanya ini nanti bisa di cryoprecipitate. Jadi di eh, di cryo dibekukan di bawah minus ya, di bawah minus 40, minus 80. Atau dengan diambil saja bekuannya itu dengan plasma. Dibekukan minimal plasma itu. Nah, ini ya komponen darah. Komponen selnya itu ada eritrosit dan platelet. Komponen plasma kemarin ada banyak kan. Kalau Anda baca itu ada non-protein nitrogen, protein nitrogen, proteinnya sendiri, albumin, globulin, kemudian enzim, hormon, vitamin, mineral, dan sebagainya komponen plasma. Nah, yang kaitannya dengan nanti transfusi itu Anda pertimbangkan adalah di sini, di dalam plasma ini ada faktor-faktor hemostasis yang berhubungan dengan penghentian darah dan maupun proteinnya. Ya, globulin, albumin. Kemudian ini faktor 5, 8, 8, 2, 7 itu faktor pembekuan darah. Di hemostasis ada ya. Nanti dibaca lebih lanjut penjelasan-penjelasan masing-masing itu. Kemudian indikasinya apa? Saya tadi katakan ya. Perdarahan ya, perdarahan macam-macam ya, karena kecelakaan, karena gigitan atau sayatan benda tajam, karena prosedur operasi, karena ada infeksi saluran cerna misalnya karena parvovirus, ada intoksikasi atau keracunan, itu bisa menyebabkan juga perdarahan akut, atau pada kondisi-kondisi anemia yang tidak merespon terhadap pengobatan. Jadi dia anemia terus. Kalau terlalu lama anemia ya nanti lama-lama habis istilahnya darahnya ya. HB-nya bisa turun drastis gitu. Misalnya karena ektoparasit ya. Ektoparasit, jadi parasit yang di luar tubuh itu kalau kalau sepertinya aman dalam tanda kutip ya, tapi ini menimbulkan kondisi anemia yang bisa tidak respon terhadap pengobatan. Kemudian juga gangguan pada organ dalam ya, bisa saja itu menimbulkan kondisi anemia yang tidak respon, atau juga cancer. Ya, jadi ini bisa menjadi indikasi untuk transfusi darah dilakukan atau tidak. Ya, gambaran darahnya secara umum karena kita jadi untuk dog, untuk cat itu sudah umum untuk dilakukan transfusi, tetapi untuk hewan lain misalnya kuda di Indonesia belum banyak. Biasanya itu dilakukan karena riset-riset atau penelitian. Kemudian ini kaitannya nanti dengan golongan darah. Ya, masing-masing hewan punya golongan darahnya sendiri, termasuk anjing, kucing, kuda, sapi ya, atau domba ada. Dicek saja di Salem itu ada. Nah, gambaran darahnya bagaimana pada anjing dan kucing, yang diperlukan di sini adalah parameter PCV sebetulnya, PCV ya. Nah, kita lihat pada gambaran darah untuk keadaan indikasi harus transfusi adalah kalau PCV-nya kurang dari 19%. Kalau pada kucing PCV-nya kurang dari 12%. Dan HB-nya kurang dari 3. Itu ya, di sini ada unit kalau normalnya kan sekian, tapi normalnya 37, kalau kurang dari 19% itu anjing perlu transfusi. Kemudian HB-nya juga kurang dari 3 ya, anjing atau kucing sama. Itu indikasi salah satu indikasi kita perlu memikirkan untuk memberikan transfusi. Nah, apa tujuannya? Ya tentu saja yang pertama bisa kita maksudkan untuk mengembalikan atau mempertahankan kadar hemoglobinnya. Jangan sampai dia di bawah normal terus ya, apalagi sampai kurang 3 mili, itu bahaya. Juga volume darah dalam hal ini kaitannya kalau ya memang dia blood loss ya.
harus dikembalikan ya, harus dikembalikan kalau cepat ya apa ditambahi ya, ditransfusi. Kemudian juga maksudnya untuk mempertahankan hemostasis supaya jangan hemostasis ya, hemostasis stasis itu berhenti, darah berhenti, statik ya. Jadi mempertahankan supaya jangan ada terus darah yang keluar, jadi harus di stop. Sehingga faktor-faktor yang kemungkinan bisa diberikan juga ketika hemostasis ya faktor-faktor yang berperan dalam penghentian darah atau pembekuan darah. Nah, kalau praktikum kemarin kan sudah ada diajarkan laju endap darah LED ya, atau ESR, erythrocyte sedimentation rate ya itu. Kemudian juga mengembalikan konsentrasi komponen darah yang penting mana saja. Nah, kenapa ini masih jarang dilakukan walaupun dilakukan tetapi tidak menjadi prosedur yang rutin. Seperti pemeriksaan darah itu tidak. Transfusi darah masih jarang karena kita perlu memahami betul prosedurnya. Kemudian kita punya alat dan bahan yang memadai ya, bukan memadai artinya yang sesuai dengan persyaratan. Kemudian memang biayanya oleh karena itu masih mahal pada hewan, dan ada perlu tenaga ahli yang memang dia expert di situ. Nah, jadi teman-teman, adik-adik kalau nanti memang kemudian berpikir minat ke situ ya, sekarang ini masih sangat jarang orang yang ahli atau dokter hewan yang khusus yang ahli betul mengenai penyelenggaraan transfusi ya. Padahal di sisi lain untuk kebutuhan transfusi pada anjing dan kucing itu sangat besar berkaitan dengan berbagai penyakit yang ditemukan dan juga terutama pada pet animal ya, dalam hal ini adalah anjing kucing itu kalau menjadi pet animal itu kan sudah menjadi bagian dari keluarga. Ya, anggota keluarga. Kadang-kadang juga owner kan bilangnya ini anak saya gitu. Jadi kalau kita menyapa sebagai dokter, kenapa ibu anaknya, kenapa dek, misalnya adik ya, ini adiknya kenapa, yang bawa juga adik gitu ya, adiknya kenapa. Nah mereka itu secara psikologis itu ter, 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 ter apa ya, merasa dihargai, merasa adiknya ini, anaknya ini dihargai. Jadi secara psikologis juga mereka kalau itu mengalami kesedihan karena hewannya sakit itu membantu mereka untuk ayem ya, untuk tentram hatinya. Nah, itu mempercepat secara psikologis juga membantu pemilik untuk sembuh dalam tanda kutip ya. Kemudian karena berisiko di sini dalam artian memang potensi untuk gagal atau tidak dalam artian karena mendapatkan donornya juga agak susah gitu, dan kemudian nanti harus dicocokkan juga untuk golongannya baru bisa. Ya. Ya, ini kebutuhannya untuk donor ya. Untuk donor ini untuk anjing kucing sehat, temperamennya juga baik ya, tidak anjing-anjing yang galak atau tidak anjing-anjing yang agresif gitu. Kemudian juga dalam artian sehat itu juga dia sehat, tidak berkutu, tidak bercacing, tidak juga sedang mengalami sakit metabolisme, tidak juga sakit yang lain, lalu belum pernah menerima transfusi. Si donor ini belum pernah menerima transfusi. Kalau sudah dia nggak bisa. Tidak juga lagi bunting atau hamil dan dia punya vaksinasi yang lengkap. Ini berat badannya minimal anjing 25 kilo, kalau minimal kucing 4,5 kilo, umurnya paling bagus itu 2-3 tahun ya, umur dewasa. Umur dewasa jangan ketuaan. Walaupun boleh ya 7 tahun boleh, tergantung juga rasnya kan. Rasnya 7 tahun 5 tahun ya itu masih bisa ya. Kemudian PCV, jadi ini juga diukur untuk donor itu cek PCV ya, masing-masing ada di sini. Kemudian nah ini kalau bagaimana kalau berkaitan dengan donor yang in-house, artinya yang sudah siap sedia ada.
atau donor-donor yang eksternal. Yang eksternal itu artinya ya siapapun boleh jadi donor, itu artinya. Tidak disiapkan untuk. Nah, kita tidak punya ya, belum punya bank donor ya. Bank donor hewan itu belum punya. Nah, itu boleh juga toh kalau nanti memang minatnya ke sana, ke hematologi, terus memang khusus menyediakan bank donor. Nah, bank donor di sini kalau sekarang itu ya hidup, maksudnya itu ya anjing-anjing hidup yang sehat itu. Tidak kalau seperti PMI itu kan Palang Merah Indonesia itu kan sudah ada bank donor, itu sudah ada darah yang frozen gitu. Nah, kita tidak atau belum. Ini donornya ya hewan-hewan yang siap istilahnya itu. Atau kalau tidak ya hewan-hewan ya yang saat itu ada diambil, itu eksternal donor ini. Jadi apa? Kalau ini ya memang pemeliharaannya cukup besar biayanya, memang disadvantage-nya itu juga mungkin tidak memenuhi kebutuhan akan produk darah spesifik. Ya, tergantung nanti kalau mau whole blood bisa, tapi kalau hanya khusus ingin ditransfusi trombosit saja gitu. Nah, kita kan harus berarti memfilter darah itu, dipisahkan trombositnya baru diberikan. Nah, ini mungkin juga tidak memenuhi kebutuhannya. Nah, kemudian untuk eksternal itu tidak selalu cepat, memang betul tempatnya harus karena harus diambil saat itu donornya, dan ada penyimpanan khusus untuk menyimpan produk darah itu kita harus punya ya. Jadi kalau nggak siap ya di situ ketidakuntungannya ya itu. Ya, jadi syarat donor tentu saja dia harus match ya antara resipiennya dan donor, golongan darahnya harus match. Nah, kita bisa dengan blood typing atau cross matching. Nah, itu sudah ada alatnya ya untuk blood typing, yang kalau masih manual kita periksa di bawah mikroskop ya ada aglutinasi atau tidak, sama seperti memeriksa golongan darah manusia AB, ABO itu. Ya, kalau aglutinasi atau kalau tidak, kemudian dilakukan cross matching. Jadi di challenge. Kalau dia tidak mengaglutinasi berarti dia cocok gitu. Nah, hanya memang ada perkecualian, kalau itu darurat ya bisa transfusi dilakukan langsung tanpa mengetahui kecocokan antara resipien dan donor, namun harus ada pemberian kortison untuk menghindari ya, ini kan anti alergik bisa ya, preparat kortikosteroid untuk meminimalisir kemungkinan efek ketidakcocokan ya, sehingga dia menimbulkan efek alergik. Ya, ini seperti ini memang harus pertimbangan betul. Kalau memang keadaan darurat, resiko apapun harus dipikirkan gitu, sehingga ya dengan meminimalisir segalanya itu bisa selamat istilahnya pasiennya. Nah, ini anjing itu dog erythrocyte antigen. Kalau kucing itu AB, nanti ada domba, ada kuda dan sebagainya. Itu tipenya ya. Di sini DEA1, DEA2, DEA3. Kemudian yang umum untuk universal recipient itu ada dan ini sudah ada pengecekan alatnya, itu untuk anjing juga praktis pakai semacam USB begitu, tinggal dimasukkan di alat ya, alat pendeteksi blood typing. Ya udah tinggal keluar nanti tipe darahnya apa. Ya. Jadi untuk yang universal recipient itu anjing-anjing dengan tipe darah DEA11, DEA12 dan DEA11 positif. Kalau tipe darah sebagai donor ya, donor universal, jadi dia bisa mendonorkan ke semua anjing. Sama kayak kalau manusia kan kalau O itu bisa didonorkan ke siapapun. Secara teori begitu. Walaupun pada setiap pelaksanaan transfusi pasti harus cek ulang. Type darahnya apa, blood typingnya apa, kemudian si donor juga blood typingnya apa gitu. Yang paling aman adalah ya O ke O, B ke B, AB ke AB gitu sama. Nah, ini adalah sifat seperti darah O pada manusia, dia bisa universal donor.
yang DEA11 negatif dan DEA12 itu bisa dicek tipenya. Ini CAT, kalau CAT itu 95% A tipenya, ya. Nah, dan itu ya prinsipnya paling aman adalah A ya ke A gitu, B ke B gitu ya, AB ke AB gitu. Karena kemungkinan kalau darah tipenya A diberikan ke ke kucing dengan darah golongannya B itu ada acute hemolysis reaction, bahaya sekali ya, Mak, akan menimbulkan kematian. Resipien kalau tipe darahnya AB dapat ditransfusi dengan tipe darah A, bisa kemungkinan. Tapi yang paling aman adalah golongan sesuai golongan itu. Nah, ini untuk cross matching, prosedur cross matching. Jadi untuk men-challenge ada mayor atau minor bisa. Untuk prosedur mayor ini dicek, kalau mayor ya berarti ada nggak antibodi dalam plasma, ya, dalam plasmanya resipien, ya. Kalau ada antibodi nanti dia akan melawan sel darah merah donor. Itu yang kalau itu ada kan akan aglutinat, akan membentuk aglutinasi, yaitu tidak bisa diberikan gitu. Kemudian kalau secara minor itu antibodi dari plasma donor yang akan bereaksi pada sel darah merah resipien. Ya, jadi ini kemudian nanti ketika ada antibodi dari donornya itu sudah punya anti. Nah kemudian pada resipien kalau itu tidak cocok itu akan menyebabkan reaksi, ya, akan aglutinasi juga. Ya, kalau tadinya antibodinya itu pada resipiennya, ya, kalau ini antibodinya pada donornya kalau minor. Jadi cross matching begitu. Ya, ini alat-alat yang dibutuhkan. Tadi harus punya macam-macam. Kok pakai angka? Ya, inilah hasil hematologi, darah donornya berapa, tabung yang fakutainer yang antikoagulannya K3, ETA, dan sebagainya. Kemudian ya mahal. Ya, jadi kalau ini adalah hal yang perlu kita informasikan, ya. Kemudian, nah ini tadi prosedurnya. Ya, prosedur yang dilakukan oleh seorang dokter harus yang pertama ya kalau memang sudah ditetapkan untuk transfusi, kalau itu keadaannya tidak darurat ya calon donor harus dipilih. Kemudian dilakukan cross matching atau blood typing. Kemudian berapa volume yang dibutuhkan oleh resipien. Kemudian koleksi darah dari donor, baru kemudian transfusi. Nah, selama transfusi itu harus ada monitoring atau pengawalan, ya. Pengawalan. Ya, ditunggulah, dimonitor istilahnya, baik pasien maupun resipien, jangan sampai nanti resipiennya yang malah mati, ya, malah lewat. Ya, sama tadi inform consent jangan lupa. Harus ada pencatatan hitam di atas putih, ya. Jadi ada dokumentasi tertulis yang ditanda tangan dan itu meterai, itu perlu. Ya. Jadi itu dilakukan. Ya, ini cross matching-nya ya, cross matching-nya, metodenya. Kita bisa salah tulisannya ini ya, cross-nya ya, salah judulnya. Ambil darah donor yang sudah pakai ETA, kemudian di centrifuge, ya, kemudian nanti akan terpisah. Terpisahnya karena pakai ETA atau antikoagulan kan kita dapatkan plasma. Jadi yang bagian putih plasma, katakan itu putih ya, walaupun sebenarnya bukan putih, jernih bentuknya. Jernih atau agak kekuningan ya, tergantung kandungan di dalamnya. Yang penting jernih dan RBC-nya. Kemudian dari RBC diambil 0,3 mili, ditambahkan NaCl, kemudian di sentrifuge ya, ini yang spinnya rendah, sedang, kemudian ini sampai 3 kali. Kemudian diambillah di situ 0,1 RBC ya dan 2,4 NaCl ini sehingga terbentuk larutan
atau suspensi 4% konsentrasinya. Nah, kemudian kalau mau yang untuk minor tadi, jadi itu masing-masing sudah ya. Jadi lalu ya, jadi untuk yang mayor tadi maka tes plasmanya itu resipiennya ya, resipien ini 2 tetes ditambah dengan 4 tetes RBC donor. Kemudian kalau untuk minor tes nanti 2 tetes plasma donor ditambahkan 1 tetes 4% RBC tadi yang larutan jus tadi. Kemudian kemudian untuk kontrol itu 2 tetes plasma donor plus 1 tetes RBC dan satunya adalah 2 tetes plasma pasien plus 1 tetes RBC resipien ya. Itu. Nah, lalu dilihat aglutinasinya di bawah mikroskop ya. Ini yang ya, ini boleh, ini tidak ada aglutinasi, ini boleh. Ini yang minor, ini mayor. Nah, kalau tidak ada aglutinasi berarti bisa dilakukan transfusi. Nah, kalau ini tidak bisa ya. Ya, ini ada aglutinasi. Jadi itu dua-duanya harus bisa. Nah, di bawah mikroskop ini akan terlihat cross matching yang mayor yang positif. Ya. Ini ada terbentuk aglutinat Rolox ya, Rolox seperti ini. Eritrositnya itu berarti ada aglutinasi, nggak bisa nanti dipakai. Ya, gitu ya. Nah, kalau ini cross matchingnya negatif, ini tidak ada. Ya, tidak ada, ini boleh. Kemudian, nah penghitungan volume tadi sudah ada untuk penghitungan volume. Whole blood-nya kali 90 kali berat badan pasien. Kemudian PCV tadi berapa yang mau diharapkan naik? Ya tentu saja tidak bisa ya kalau PCV-nya misalnya turun sekali lalu diharapkan nanti naiknya naik banget ya enggak. Ya silahkan saja mau berapa sehingga kemudian transfusi itu kan memang juga bertahap. Enggak bisa langsung mentargetkan untuk minimal PCV tercapai lah. Kalau dia PCV-nya dia 33, sementara saat itu kebutuhan transfusi dia PCV-nya hanya 13 misalnya. Masa mau dinaikkan sampai 33, naik 10% itu kan berat. Nah, nanti diperhitungkan. Nah, ini sudah ada rumusnya. Jadi whole blood-nya berapa yang akan dibutuhkan itu dari rumus 60 kali berat badan pasien saat itu, PCV diharapkan berapa, lalu PCV pasien saat itu berapa, dibagi PCV donor itu sudah ada. Ya, ini metode koleksi darah, kemudian lewat vena jugularis ya, jugularis sudah diukur juga cukur juga di situ harus aseptis ya. Ya kira-kira hanya 5 sampai 10 menit ketika sudah untuk koleksi darah. Kemudian ya sama dan dimonitor apakah ada reaksi yang akut atau reaksi yang justru lambat yang ikutan. Apakah ada reaksi karena demam ya, karena transfusi harus dicek. Ini untuk monitoring pasien itu harus selalu ya. Juga harus oleh sebab itu dicek selalu temperaturnya, cek kondisi umumnya saat itu ya. Ada panting, ada muntahkah ya, terengah-engah, ada hematuria kah. Jadi pada urin harus dicek itu pas nanti di urinalisis kita tahu hematuria itu apa. Adakah epistaksis ya, ada mimisan atau ada shock bahkan ya. Kemudian juga rutin monitor dengan cek hematologi itu untuk pasien ya. Jadi ini yang bisa kita pertimbangkan untuk melakukan transfusi pada nah ini pada anjing ya, pada anjing kucing yang diutamakan yang masih atau yang umum sekarang dilakukan belum banyak tapi sudah dilakukan ya.
di beberapa klinik hewan ya di Jogja itu sudah banyak, di RSL juga dilakukan sama. Jadi teman-teman bisa bisa belajar dari situ untuk apa mengenali. Nah, bekal dari ilmunya ini apa? Ketika kita bisa melakukan itu, pelajari dulu hemostasis. Ya, hemostasis dan juga eh, karena prinsip hemostasis itu nanti akan sangat membantu ketika kita mempertimbangkan atau melakukan deteksi-deteksi yang kita perlukan untuk sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan transfusi. Jadi ini apalagi kalau transfusi-transfusi itu tidak hanya whole blood yang diperlukan. Gitu. Kalau whole blood kan tinggal kasih, dalam artian bukan tinggal ya. Dengan sudah dicek ya, sudah dicek donornya, kita kan harus bisa tahu faktor-faktor apa yang diperlukan. Gitu. Ya, jadi ini yang dapat saya berikan untuk materi UTS-nya nanti transfusi tidak masuk ya, tidak masuk. Jadi untuk saya yang kemarin adalah eritrosit dan outline-nya kan itu sudah ada di ELOK, bisa dicek ya sehingga nanti bisa dipelajari ya, teman-teman bisa pelajari ulang tentang hal-hal yang diperlukan ya, standar minimal untuk uh, kompetensi patologi kliniknya di situ ada. Transfusi tidak menjadi bahan ujian nanti. Ya, bahan ujiannya adalah eritrosit, materi eritrosit dan kawan-kawan. Ya, saya istilahkan dan kawan-kawan karena di situ ya ada antikoagulan, ada apalagi fungsi darah dan sebagainya. Eritrosit dan kawan-kawan dan materi leukosit dan kawan-kawan. Itu ya. Ya, baik. Saya akhiri. Ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan? Oh ya, ya, saya akan tampilkan habis ini presensinya. Masih bisa ya, sampai jam berapa ya? Masih bisa. Karena kalau lewat jam yang diperlukan tidak boleh, malah tidak masuk. Kok nggak ada? Sebentar. Hmm. Mm-mm. Salah. Ya, silakan yang mau presensi. Mm-mm. Yang sudah boleh meninggalkan room. Dok, izin bertanya, Dok. Ya. Tadi kan kalau syarat donor itu katanya misalnya si anjing itu tidak boleh pernah menerima transfusi. Nah, Mm-mm. kalau misalnya si anjing itu menerima transfusinya udah setahun yang lalu, apakah dia tetap nggak boleh jadi donor atau boleh ya, Dok? Kalau misalnya nggak boleh, kira-kira kenapa ya, Dok? Makasih. Iya, dikhawatirkan dia, ya maksudnya anjing yang sudah pernah menerima transfusi kan berarti dia pernah mengalami sesuatu yang abnormal itu maksudnya. Nah, dia dan kalau di situ nanti misalnya terjadi reaksi-reaksi yang tidak diinginkan itu tidak apa ya? Ya sebetulnya prinsipnya meminimalisir sih, meminimalisir bukan bukan harus tidak boleh yang bagaimana itu. Meminimalisir kemungkinan-kemungkinan karena kita kan tidak tahu juga setelah dia ditransfusi dia membawa apa gitu loh. Nah, kalau menurut saya bahwa kalau memang setahun dan dia kondisi dalam setelah transfusi setahun itu juga tidak pernah, ya artinya dia sehat terus, menurut saya sih bisa, menurut saya itu. Tapi harus dicek ya, harus dicek bahwa memang betul itu donornya sehat. Dan juga tadi kan blood typing cross matchingnya juga harus dicek. Menurut saya bisa. Hilari ya, siapa Iya, yang Dok. tanya tadi? Oh. Kamu punya ini, punya klinik atau bagaimana? Enggak sih, Dok. Oh, ada ini, pernah 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 magang di klinik? Pernah. Pernah ikut transfusi? Belum sih, Dok. Belum pernah Mm, lihat. mm-mm. Menurut saya bisa lah kalau setahun. Ya misalnya kalau
baru transfusi terus dia jadi donor, ya mana dia sehat belum. Dan sekali lagi ya itu tadi faktor-faktor itu harus prosedur itu harus ketat dilakukan, ya, biar aman. Oke, terima kasih. Ya, Dok. Oke. ya. Masih ada lagi yang presensi sampai 7.45 ya kalau nggak salah ya. Atau 7.40. Iya, yang lain boleh meninggalkan room. Sampai jumpa lagi. Yang mau bertanya boleh sambil menunggu saya menutup kuliah ini, boleh bertanya sambil masih presensi.